Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, jenengan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bang, mau tanya pemberian borak berapa kali dalam setahun? Karena namanya unsur hara mikro itu untuk tanaman kelapa sawit walaupun jumlahnya kecil, tapi adalah satu hal yang penting. Di dalam unsur hara mikro ini ada boron, unsur haranya itu ada boron, ada Cu, ada Fe, ada Zn. Lah, bicara tentang boron, maka banyak orang menyebutnya ada borak, ada borat. Apa sih ini Pak Wendy? Bahwa yang namanya boron adalah unsur haranya, borat adalah senyawanya. Lah, pupuk boron yang dimaksud adalah mungkin pupuk untuk tanaman kelapa sawit adalah boron yang mengandung pupuk boron yang mengandung 46% B2O3. Sebagai contoh itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah ada B2O3 ini adalah pupuk borat misalnya. Pupuk borat atau yang pupuk yang mengandung boron yaitu adalah 46% B2O3. Lah, pemberian dari boron sendiri, pupuk boron sendiri atau pupuk borat atau kalau borak mungkin dikenal sebagai untuk pengawet bakso dan sebagainya. Tapi yang dimaksud ini untuk tanaman kelapa sawit adalah boron ataupun borat pertanian yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Secara dosis di dalam pemberian borat adalah di 50-100 gram per pokok per tahunnya. Lah, pemberiannya berapa setahun berapa kali? Yaitu adalah setahun sekali saja. Bahwa ketika kita memiliki tanaman yang belum menghasilkan sekalipun, di TBM kita juga diberikan pada umur 12 bulan, yaitu adalah 50-100 gram. Boron ini merupakan unsur hara mikro penting bagi tanaman kelapa sawit, khususnya boron ini penting untuk di mineral juga perlu, di gambut juga perlu. Sehingga yang harus dipahami adalah pupuk boron ini sekali lagi kandungannya bukan pupuk yang mengandung borat atau mengandung boron, itu bukan, tapi pupuk boron adalah pupuk yang mengandung unsur hara boron dengan kadarnya adalah 46% B2O3. Nah, pemberiannya banyak orang yang memberikan setahun sekali, ada juga yang 2 tahun sekali, tapi kalau secara umum tetap diberikan setahun sekali saja, yaitu 50-100 gram. Nah, pemberiannya lewat mana? Banyak orang melewat pucuknya, karena balik lagi boron itu sebagai unsur hara mikro yang bisa diserap melalui meristematik tanaman, lewat pucuk juga bisa. Tapi ada juga yang lewat ketiak, ada juga yang diletakkan pada pangkal batang itu sendiri. Lah, ketika kita ngomongin boron, sahabat The Brondol, boron diberikan pada tanaman belum menghasilkan sampai dengan tanaman yang sudah panen. Dan ini penting. Maka tolong sahabat The Brondol semuanya yang bertani kelapa sawit dibudgetkan juga untuk pemberian boron walaupun hanya 50 gram saja. Karena namanya kadar boron untuk tanaman, kadar boron untuk setiap tanah itu beda-beda. Semakin dalam tanah maka kadar boron semakin sedikit. Sekali lagi, semakin dalam tanah adalah semakin kadar boron akan semakin sedikit. Apalagi kita menanam tanaman kelapa sawit dengan menggunakan tanah dari galian parit yang dinaikkan, kemudian kita tanam. Biasanya ini adalah minus banget boronnya. Itu sehingga perlu penambahan boron. Nah, di masyarakat banyak sekali mitos berpikir bahwa memekarnya pelepah, boron adalah salah satu unsur hara yang akan memekarkan pelepah. Padahal sebenarnya balik lagi sahabat The Brondol, yang namanya boron merupakan unsur hara mikro yang digunakan untuk perpanjangan sel meristematik, perpanjangan penyempurnaan helaian pelepah, dan juga untuk sebagai penyusun lendir pada bunga kelapa sawit. Itu sehingga terjadi penyerbukan yang sempurna. Nah, ketika boron itu tidak untuk memekarkan pelepah secara langsung, itu tidak. Itu jadi banyak kasus ketika petani-petani kelapa sawit yang daunnya itu agak tegak alias ngaceng ini pada tegak, kemudian ditambah boron kok nggak mekar-mekar. Ya memang bukan, karena mekarnya pelepah tidak gara-gara boron, melainkan adalah sangat tergantung dari berat daun dan perkembangan dari pangkal pelepahnya itu sendiri, yaitu adalah nitrogen. Sehingga sahabat The Brondol jangan salah kalau misalnya tanamannya tegak alias ngaceng ini sendiri kemudian dikasih boron kok nggak bergerak. Ya memang nggak bergerak, tapi memang secara tidak langsung boron juga akan memekarkan pelepah secara tidak langsung. Karena bahwa boron memekarkan pelepah secara tidak langsung?
Karena boron akan menjadi penyusun utama lendir pada bunga kelapa sawit, pada penyusun lendir itu pada bunga kelapa sawit, yang nanti lendir ini akan sangat berpengaruh terhadap proses penyerbukan. Serbuk sari yang terbang atau yang dibawa oleh Leishbius cameronicus atau terbang karena hembusan angin, maka dia akan sangat mudah melekat pada bunga betina ketika ada lendirnya. Ketika tidak ada lendirnya, mungkin dia akan terbang, akan pergi, sehingga terjadilah penyerbukan yang tidak sempurna, sehingga pembentukan brondolnya tidak sempurna. Kalau ada lendirnya, dia akan sempurna, akan sangat sempurna pembentukan brondolannya, sehingga dia padat, gede-gede, sehingga dia sedikit banyak akan mendorong pelepah. Walaupun balik lagi sangat tergantung dari kerenyahan dari pelepah itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini tentang boron ya. Itu walaupun ini pertanyaannya simpel, tapi tak tambahi supaya jelas berkaitan dengan boron. Nah, sebagai hal yang tidak kalah penting bahwa ketika menggunakan boron 50 gram per pohon per tahunnya, sangat tidak disarankan dicampur dengan pupuk lain. Sangat tidak disarankan ini bukan berarti bahwa pupuk boron ini bertentangan dengan pupuk yang lainnya, bukan. Tapi bahwa ketika kita melakukan pencampuran, sebagai contoh misalnya dalam satu tempat, kemudian kita menggunakan satu karung kita tumpahkan untuk misalnya 10 pohon misalnya, itu bukan mungkin 20 pohon, kemudian boronnya kita tambahkan lah, yang belum tentu itu adalah terjadinya pencampuran yang sempurna. Bahwa boron unsur hara mikro, baik Cu ataupun boron unsur hara mikro, yang ketika kelebihan adalah sangat berpengaruh. Ketika sahabat The Brondol misalnya menggunakan boron ini sendiri, penggunaannya lebih daripada misalnya 150 gram, karena mungkin dicampur tidak sempurna, begitu diambil pakai mangkok, ditebarkan, ternyata jumlahnya cukup besar, maka akan berpengaruh terhadap kondisi tanaman. Kondisi tanaman yang akibat kelebihan borat disebut namanya nekrosis, ataupun terjadi kayak semacam gejala kebakaran pada tepi-tepi daunnya, itu akan mengalami seperti itu. Sehingga lebih bagus tidak dicampur tapi diaplikasikan sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan jangan lupa hati-hati pembelian pupuk borat, karena banyak oknum yang mencampur borat dengan ZA ataupun urea. Karena juga sudah banyak yang dikeluhkan oleh petani kelapa sawit, "Papa, ini saya pakai borat, pakai pupuk boron B2 46% B2O3, ketika saya tebarkan pada pucuk kelapa sawit, kok malahan kelapa sawitnya itu kok kayak gosong, Pak." Wah, ini yang harus diantisipasi. Harusnya kalau yang asli mau borat mahkota, borat misalnya ini ada Evermark ataupun misalnya Daibak, tetap tidak akan gosong kalau memang dia benar-benar pupuk boron. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.